Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah beberapa hari ini libur, dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu, dan hari Senin kita kembali belajar. Semoga libur 4 hari ini membuat kalian tambah lebih refresh lagi, untuk belajar lebih giat lagi dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ibu ingatkan tugas di buku MBP-nya, yang bagi yang belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan ya, karena sudah masuk subtema 3. Jadi Ibu mohon kerjasamanya kepada anak-anak semuanya agar mengumpulkan tugasnya ke sekolah, agar nilainya bisa Ibu rekap, bisa masuk ke daftar Ibu ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar masuk ke subtema 4, PB-nya PB2, yaitu yang akan kita bahas hari ini tentang bahasa Indonesia sama tentang PPKN. Bahasa Indonesia tidak akan jauh dari perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Sekarang buka halaman PB2 ya, yaitu subtema 4 PB2 pada halaman 168. Pada halaman 168. Pada halaman 168 ini anak-anakku semuanya ya. Ini adalah proses pembuatan permen. Proses pembuatan permen sehat. Berarti permen-permen sehat itu bisa kita buat. Jadi permen-permen yang di luar sana bisa kita buat sendiri. Tapi asalkan kita rajin ya. Ibu tidak ingin membuat kalian membuat permen, tidak. Tetapi kalian akan baca cara pembuatan permen di sini ya. Di sini ada bahan bahannya, di sini gula Jawa, sudah itu air, pewarna makanan, tusuk sate sama kacang tanam. Di sini sudah ada cara membuatnya. Nah, dalam proses pembuatan permen ini pasti ada perubahan wujud benda yang terjadi. Ada perubahan wujud benda yang terjadi. Nah, dengan kalian membaca tata cara membuat permen ini, pertama nyalakan kompor dengan api sedang, masukkan gula Jawa dan air ke dalam wajan, lalu aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, ini apa? Perubahan wujud benda apa? Dari yang gula Jawa tadi dicampur dengan air. Akan apa yang akan terjadi? Nah, di sini peristiwanya. Peristiwa apa yang akan terjadi? Nah, ya, perubahan wujud bendanya apa? Nah, sudah, nanti aduk adonan hingga mendidih, masukkan potongan kacang, lalu kembali hingga merata. Nah, nanti peristiwa-peristiwa dalam membuat adonan permen ini, peristiwa-peristiwa apa saja yang bisa kalian kerjakan, yang ada dalam pembuatan permen tadi ya, yang dengan ada bahan ini. Peristiwanya apa saja? Peristiwa pertama apa? Misalnya peristiwanya memasak air gula dengan apa? Nah, di sini perubahan wujud bendanya apa yang akan terjadi kalau dia dimasak? Yang gula Jawa tadi dimasak, jadi misalnya peristiwanya gula Jawa dimasak, akan terjadi apa? Misalnya nanti gula Jawa dengan air dimasak, akan terjadi apa? Apa yang akan terjadi ya? Sudah, itu apalagi? Nah, itu ya akan kalian amati peristiwa-peristiwa ini. Masukkan gula Jawa dan air ke dalam wajan, lalu aduk hingga gula tercampur dengan rata. Tambahkan pewarna dalam campuran jika diperlukan. Aduk adonan hingga mendidih, masukkan potongan kacang, lalu aduk kembali hingga merata. Jika airnya sudah berkurang, angkat wajan tersebut lalu diamkan hingga adonan mulai mengering. Nah, jadi kalian akan tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi dalam pembuatan permen ini ya. Saya peristiwanya, Bu, peristiwanya hanya satu, sudah buat aja peristiwanya hanya satu ya. Gak usah lihat sini, Bu, peristiwanya banyak ya. Kalau banyak, kalau tidak ada ya sudah, itu yang kalian dapat ya. Ibu tidak punya. Jadi kalian amati dulu ya langkah-langkahnya. Boleh bukan kerjasama, tapi boleh diskusi dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan siapa aja. Peristiwa apa aja yang terjadi? Misalnya peristiwa sini, misalnya pertama memasak air gula dan Jawa dengan air. Nah, perubahan wujudnya apa yang akan terjadi? Nah ya, yang kedua peristiwa apa lagi? Kalau cuma satu peristiwanya ya sudah, cuma satu aja. Kalau peristiwanya cuma dua ya sudah, dua aja ya. Nah, jadi peristiwa yang akan kalian buat di sini sekarang diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan permen. Jadi diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, karena kalian di rumah, berarti kalian diskusikan dengan tante atau dengan mamanya atau dengan kakaknya atau dengan bibinya ya. Boleh diskusikan dengan siapa aja. Diskusi. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi apabila misalnya gula Jawa sama air ini kita masak? Apa ya perubahan wujud yang terjadi? Itu namanya diskusi. Sudah dapat kan peristiwa? Kalian buat di sini. Ya, boleh. Jadi ini memang disuruh diskusi dengan ini. Jadi ya, diskusikan dengan keluarganya ya, dengan paman boleh, kalau ada pamannya boleh, kalau ada kakaknya boleh, kalau ada mamanya juga boleh, kalian diskusikan ya.
peristiwa yang ada yang terjadi dalam pembuatan permen sehat. Nah, dalam pengerjaan diskusi ini itu berarti kita melaksanakan sikap saling membantu, ya, perilaku sikap saling membantu, saling menghargai, ya enggak, ya. Nah, dalam diskusi kan Ibu sudah Ibu tadi kan memberikan saran kepada kalian boleh diskusi dengan paman, dengan bibi, dengan mama, apalagi dengan mama, dengan kakak. Nah, diskusi itu merupakan apa? Merupakan sikap bersatu di lingkungan rumah. Nah, jadi di dalam rumah itu harus ada sikap bersatu di lingkungan rumah. Ya, dengan cara apa tadi? Diskusi dalam menyelesaikan pembuatan tadi di sini. Nah, kan Ibu sudah diskusi kalian kan? Diskusi dengan orang tua yang ada di rumah. Ya, karena teman tidak ada, karena kita masuknya belum sekolah sempurna, ya, sekolahnya masih di rumah, berarti diskusinya dengan keluarga. Nah, itu adalah sikap bersatu dalam keluarga. Bu, apa yang mau ini? Nah, sekarang buka halaman ini. Nah, ini lihat, buka. Nah, lihat ya. Buka di sini halaman nih, halaman ini, ya. Halaman ini mempunyai sikap bersatu di dalam lingkungan rumah, itu penting. Nah, penting. Kalau di buku MBP, sikap bersatu itu memiliki pertama meningkatkan tali persaudaraan. Jadi dengan kita bersikap bersatu dalam keluargaan, persaudaraan dalam keluarga itu akan lebih erat lagi. Ya, sudah itu dengan adanya bersikap bersatu dalam keluarga, pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Kita yang tadinya tidak tahu apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita cari, kita bisa tahu jawabannya. Yang seharusnya pekerjaan tadi belum bisa kita selesaikan, bisa kita selesaikan dengan adanya bersatu dalam lingkungan keluarga. Nah, jadi salah satu contoh, ya, bersatu dalam lingkungan keluarga itu nih, ya, berkebun bersama anggota keluarga, membantu ibu membuat kue, membantu ayah mencuci kendaraan, ya, berdiskusi dalam menyelesaikan tugas sekolah, berdiskusi, ya, bukan dituliskan, salah, dituliskan. Jadi hanya berdiskusi aja, minta penjelasan, minta jalan penyelesaian, minta bantuan bagaimana cara menyelesaikan tugas ini, ya. Nah, nanti kalau sudah dapat diskusinya, kalian buat sendiri. Nah, ya. Oke, itu untuk tugas bahasanya tadi adalah diskusi. Nah, sekarang itu untuk tugas PKN-nya. Nah, di sini, ya, tugasnya di sini, berilah tanda centang jika gambar tersebut menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, kalian hanya memberikan tanda centang kepada sikap yang bersatu dalam keluarga saja. Sudah kalian tahu yang mana gambarnya, tanda centang di lingkungan keluarga, kalian kasih di sini kalimatnya kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh gambar ini. Misalnya contohnya, Bu, ini apa? Misalnya ini centang nih, misalnya ini bersatu dalam keluarga. Apa yang sedang dilakukan di sini? Tulis kalimatnya. Nah, misalnya yang ini Bu, ini apa tuh bersatu dalam keluarga? Apa kalimatnya? Jadi setiap gambar yang kalian centang hidup bersatu dalam keluarga, kalian buat kalimatnya apa yang sedang dikerjakan oleh gambar. Paham ya? Itu adalah tugas untuk PKN-nya. Jadi tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kita bisa walaupun hanya sebatas membaca, kita bisa membuat bagaimana cara membuat permen yang sehat dengan cara berdiskusi dengan keluarga. Nah, cara berdiskusi tadi itu merupakan suatu kegiatan bersatu dalam lingkungan rumah. Jadi tujuannya kita bisa tahu bagaimana cara membuat permen. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa bersatu dalam lingkungan keluarga itu membuat tali persaudaraan dalam keluarga itu menjadi lebih erat. Pekerjaan juga menjadi lebih ringan dalam keluarga. Itu tujuan kita belajar hari ini. Jadi Bu Dini berharap tugas hari ini kalian kerjakan dengan sempurna, dengan baik, ya, dengan tetap semangat, kembali lagi semangat karena sudah 4 hari kita libur. Jadi tetap semangat sama anak-anak Bu Dini semuanya. Semoga kita bisa belajar bertemu tatap muka kembali, ya. Nah, Bu, apa yang proses pembuatan permen tadi dikerjakan, nggak usah, kalian cukup baca. Kalau pengen dipraktikkan di rumah boleh, nggak dipraktikkan juga tidak apa-apa. Bu Dini tidak menyuruh kalian praktekkan membuat permen di rumah. Cukup kalian baca cara membuatnya saja. Nanti kalian buat peristiwa apa yang terjadi, perubahan wujud apa yang terjadi dari peristiwa tadi, ya. Oke, paham ya? Jadi tugasnya ada 2, yaitu bahasa Indonesia nih, ya, membuat permen sehat. Karena nggak mungkin Ibu Dini membuat kalian buat permen sehat. Jadi kalian baca aja dulu cara membuatnya. Nanti ada peristiwa apa aja yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, lalu perubahan wujudnya apa. Misalnya perubahan wujud, ya. Perubahan wujud itu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, sama menyublim. Ingat ya, itu ya. Jadi itu yang namanya perubahan wujud benda. Kalau sifat benda itu ada 3.
benda padat, benda cair, sama benda macam-macam benda itu ada 3, benda padat, benda cair, sama benda gas. Ya, paham anak-anakku semuanya ya? Nah itu aja yang ingin Budini sampaikan. Kerjakan dengan baik dan selamat mengerjakan, selamat menyelesaikan tugasnya di rumah dengan sempurna. Bu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.